ikut nih. Oke, saya ulang lagi ya. Baik Ibu-ibu, pembahasan kita yang kedua melanjutkan minggu lalu yaitu isim-isim yang marfu. Yang minggu lalu kita bahas itu adalah fa'il. Fa'il itu subjek. Kalau ada fa'il tentunya sebelumnya ada fi'il. Ada fi'il plus fa'il. Lalu pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang kedua dari marfu'atul asma, isim-isim yang marfu, naibul fa'il. Apa itu naibul fa'il? Naibul fa'il itu adalah pengganti fa'il. Nah, catatannya kalau ada fi'il majhul, tentu ada kalau ada fi'il majhul tentu ada naibul fa'il. Kalau ada fi'il majhul pasti ada naibul fa'il. Apa itu fi'il majhul? Fi'il majhul itu adalah kata kerja pasif. Karena kata kerja pasif maka maknanya di atau ter. Contoh dalam bahasa Indonesia misalnya makan dimakan, minum diminum, itu pasif namanya. Buka dibuka, tutup ditutup. Semua yang kata kerja bermakna di atau ter itu menjadi pasif. Nah, bagaimana caranya membuat kata kerja atau fiil itu menjadi pasif? Untuk fiil madhi, memakan awalnya, huruf awalnya, kemudian berikan harokat kasroh pada huruf sebelum huruf akhir. Maka menjadi fu'ila. Kalau fi'il mudhari gimana? Domakan awalnya, kemudian fathahkan satu huruf sebelum akhir. Menjadi yuf'alu. Jadi rumusnya fu'ila yuf'alu. Saya ulang lagi. Fu'ila yuf'alu. Fu'ila yuf'alu. Atau untuk memudahkan ingat kita ingat saja. Kalau fu'ila berarti menjadi UI. Kalau yuf'alu berarti menjadi UA. UI dan UA. Universitas Indonesia dan Universitas Asy-Syafi'iyah. Oke. Tetangganya Bu Rulina. Oke. Universitas. Iya, jadi ingat UI berarti itu fi'il madhi majhul. Ingat Asy-Syafi'iyah UA berarti fi'il mudhari majhul. Bisa dipaham sampai sini. Nah, contohnya UI nih. UI majhul. Iya, UI atau UA. UI atau UA. Oke. Ingat UI berarti itu majhul. UA berarti majhul juga, tapi untuk fi'il mudhari'. Nah, contohnya ada nih. Gimana? Ustaz, UA-nya mana? Apanya? UA-nya. Ini UA nih. Nih. Boleh kita tulis di sini. Dia menjadi UA. Sini UI. Di sini UI. Tuh ya kan. Ya, itu UI. UI, Universitas Indonesia. Kalau ini UA. UA itu Universitas Asy-Syafi'iyah yang ada di Jatiwaringin. Dekat rumahnya Bu Lina nih. Rumah Ustaz. Oh, iya, apalagi dekat rumah saya. Jadi UI sama UA. Oke. UI dan UA. Tapi kalau yang aktif sama ya. Kata kerja aktif itu apapun dia mengikuti wazan yang ada. Apapun wazannya, kalau dibuat menjadi majhul tetap kaidahnya UI dan UA. Misalnya nih, contoh nasoro yansuru wazannya sebenarnya fa'ala yaf'ulu.
maka dia harus takluk pada wazan fasif, yaitu UI dan UA. Kataba yaktubu. Kataba yaktubu. Itu kan juga wazannya aku juga. Dia harus takluk pada wazan UI dan UA menjadi kutiba yuktabu. Seperti firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, apa Bu? Ayat puasa. Kutiba alaikumus syiyam. Tuh, kutiba kan? Kutiba. Diwajibkan atas kalian apain? Berpuasa. Diwajibkan artinya. Tuh. Contoh lagi nih, wazan doroba yadribu, wazannya fa'ala yaf'ilu. Harus takluk dia pada wazan pasif. Duriba yudrobu. Syariba yasrobu menjadi suriba yusrobu. Jadi paham sampai sini? Nah, untuk memudahkan, ini saya kasih warna merah. Nih. Tuh. Untuk memudahkan, kita kasih warna merah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, Silakan. itu untuk madinya itu yang diaktif apa baku, kata-katanya harus nasoro, harus kataba, harus Apapun, doroba, apapun. Apapun ya, Bu. Ya. Apapun kata kerjanya, minumnya tetap Teh botol. bukan. Nah, bisa dipahami sampai sini. Yang lain gimana nih? Gak ada suaranya, Bu Yanti. Insya Allah. Ustadz, Silakan. maaf mau nanya, kalau dalam kalimat itu gimana? Strukturnya masih atau dipindah gitu Ustadz, subjek jadi objek atau gimana? Oh enggak nih, nanti kita buat. Baik, bagaimana dalam kalimat ini kan baru fiilnya doang ya? Ya betul. Ini belum buat kalimat, baru cuma sekedar fiil doang. Ya, kita kasih contoh ya. Nih. Seperti yang saya bilang tadi, kalau fiilnya fiil majhul pasti ada naibul fa'il. Nah, ini baru nih. Ini tuh kan tadi caranya. Sekarang caranya nih. Berdiri nih. Misalnya ya. Dalam kalimat. Misalnya naibul fa'il dalam kalimatnya seperti ini. Nah, dia di sini. Nah, cabenya ada di mana? Di sini fi'il. Di sini fi'il. Fi'il madhi majhul. Di sini fi'il madhi majhul. Kalau di sini fi'il mudhari' majhul ditambah naibul fa'il. Kalau yang ini juga sama, ditambah naibul fa'il. Tuh.
Ini buat kalimat nih sekarang. Nah, kita buat ya. Misalnya begini. Apakah fi'il majhul itu ada objeknya? Tidak ada ya, kemudian dia tidak ada. Fi'il majhul itu tidak mempunyai bentuk objek. Maka seperti ini, misalnya anak itu telah ditolong. Berarti menjadi nusiro al waladu. Nusiro al waladu. Anak itu telah ditolong. Jadi dia di sini kalau diterjemahkan menjadi anak itu telah ditolong. Nah, di sini tidak ada maf'ul bihnya, tidak ada objeknya, tidak. Hanya kalimat ini rangkaiannya adalah fi'il majhul dan naibul fa'il. Pengganti fa'il karena si fa'ilnya, pelakunya itu tidak melakukan aktivitas, tidak mengerjakan sesuatu. Tapi malah dia ditolong. Bisa dipaham sampai sini? Iya. Maka dia ini artinya bisa kita artikan di sini. Anak itu telah ditolong. Tuh. Begitu ya, Bu. Mana naibul fa'ilnya? Naibul fa'ilnya Halo? Nasiru. Nusiru. Naibul fa'il. Anak itu. Waladu. Anak itu ya. Ya, naibul fa'il. Waladu. Kira-kira marfu atau tidak nih? Marfu. Tanda marfunya dengan apa? Doma. Doma. Boleh nggak kita sebut dia sebagai fa'il? Boleh? Fa'il kan. Halo? Ya. Boleh? Fa'il boleh. Ustadz fa'il kan doma ya. Walau begitu apa bedanya sama naibul fa'il? Halo? Bagaimana Bu Yanti? Bu Najihah? Boleh nggak nusiro al-waladu, kata al-waladu itu kita sebut sebagai fa'il, boleh? Nggak bisa. Nggak bisa. Dia sebagai apa? Dia sebagai pelaku. Bukan kerja. Bukan kata Saya ulang kerja. lagi. Kata al-waladu boleh tidak sebagai fa'il. Kita anggap dia sebagai fa'il. 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 Fa'il kan pelaku kan Ustaz. Ya. Boleh atau tidak gitu. Boleh. Boleh. Yang lain gimana? Iya. Boleh. Boleh. Al-waladu. Ya, al-waladu boleh kita anggap dia sebagai fa'il? Boleh. Boleh. Menang. Lalu apa? Boleh. Hah? Gimana? Tidak boleh. Oh, tidak boleh. Tidak boleh, Ibu. Karena fi'ilnya fi'il maju. Fi'il madi. Fi'il majhul. Karena fi'ilnya fi'il majhul. Kalau fi'il majhul pasangannya naibul fa. Halo? Naibul fa'il. Naibul fa'il. Paham tidak? Ulang lagi. Ulang lagi. Baik. Kata nusiro al-waladu. Saya mau bertanya, kata al-waladu itu boleh tidak saya sebut fa'il? Kalau tidak bisa disebut fa'il apa dong Ustaz kedudukannya? Enggak, saya tanya dulu, boleh atau tidak? Gitu.
Tidak Ya, boleh. boleh. Tadi kan nggak boleh. Kan tidak boleh. Alasannya kenapa? Karena dia maju. Masul. Pengganti. Karena fiilnya fiil Majhul. fiil majhul. Betul. Kalau ada fiil majhul, pasti ada naibul fa'il. Dengan demikian, boleh tidak saya sebut sebagai fa'il? Tidak boleh. Tidak boleh. Taunya fiil itu majhul dari mana? Halo. Dari Dari- wajahnya, Ustaz. Dari wazannya Dari- yaitu Dari UI. AU. Dari UI. AU. UI bukan AU. Kalau AU Itu- angkatan udara. UI. Nah, waladunya itu kan AU. Waladu. Doa. Makanya menentukan waladunya itu, Ibu lihat kata kerjanya. Oh, ya, ya, ya. Nih, Dari lihat, dari lihat fiilnya ya, Ustaz. coba bandingkan kalau kalimatnya begini. Udah pedas mata gue. Loh, udah pada sarapan belum nih? Kok lama loadingnya kayaknya nih? Udah. Nasi goreng telur. Wah, telurnya 2 atau 3? Itu kebanyakan, Ustaz. Makan roti. Oh, Ya, belum makan, baru minum teh aja. baru minum teh sama roti. Tenang Bunda, nasi goreng sampai Lenteng Agung. Coba lihat, perhatikan kalimat ini. Nasoro al-waladu. Nah, pertanyaan saya sekarang. Al-waladu ini apakah fa'il atau naibul fa'il? Naibul fa'il. Naibul? Fa'il. Naibul fa'il. Naibul fa'il. Dari Eh. mana? Ngikut aja. Ngikut aja. Halo. Kalimat yang kedua nih. Kalimat yang kedua. Tadi dulu. Kasih Yang warna kedua biru apa lah. yang pertama? Itu si Firmadi kan? Wah. Firmadi. Saya mau tanya, Nasoro al-waladu. Al-waladu yang berwarna biru itu, Ibu. Boleh nggak disebut naibul fa'il? Nggak boleh. Tidak boleh. Alasannya? Nah itu kan fiilnya fiil aktif. Nah, begitu Belum. jawabnya. Oke? Ya, aktif ya. Maklum. Oke? Ya, Ustaz. Halo. Ya, lo juga. Iya. Saya ulang lagi, kata Nasoro al-waladu. Al-waladunya itu boleh nggak disebut fa'il? Tidak boleh. Nasoro al-waladu, kata al-waladu yang berwarna biru itu boleh nggak disebut fa'il? Tidak boleh. Boleh, Ustadz. Boleh. Bingung. Boleh. Dengarkan Boleh. redaksi saya. Kalau naibul fa'il nggak boleh gitu. Nah, iya, coba dengarkan ya. Dengarkan apa yang saya dengar. Ini ya, kalau Ibu fokus, pasti paham nih. Nasoro al-waladu, kata al-waladu yang berwarna biru itu, boleh nggak saya sebut sebagai fa'il? Boleh. Hah? Boleh atau boleh banget? Boleh. Boleh banget, emang dia fa'il. Oke. Nah, Ya. sekarang saya balik. Kata nusiro al-waladu. Al-waladu yang berwarna merah ini, boleh nggak saya sebut dia sebagai naibul fa'il? Boleh. 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 Tati. Oke. Kata Bu Tati boleh. Bu Tati bukan suaranya? Iya. Iya Ustaz, kan? berarti nandainnya dari Ustaz. itunya aja. Iya, nandainnya dari apanya? Dari wazannya aja Dari ya. fiilnya. Dari fiilnya. Oke. Fu'ila. Itu kan dia fiilnya maklum, ya Ustaz. Iya, kalau fiilnya maklum berarti fa'il. Kalau fiilnya majhul berarti naibul Fa'il. fa'il. Halo, bisa dipaham? Kalau fiil maklum berarti Sekarang kita buat fiil lagi. Kopi itu telah diminum.
Diminum itu bahasa Arabnya apa? Yasrobu. Sar. Yes. Safi. Saroba. Saroba. Sarban. Kohwah. Suriba. 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 Kohwah ya. Riba Suriba. berarti itu dong Ustaz. Fasid. Suribat. Failnya apa? Itunya. Al. Suriba. Alkohol. Al-kohwata. Riba. Suribat al-kohwata. Kopi itu telah diminum. Suribat al-kohwata. Nah, kira-kira al-kohwatu. Al-kohwatu di sini fa'il atau naibul fa'il? Tar dulu Ustaz. Ya, pikirin. Ayo. Naibul fa'il. Naibul Naibul fa'il. naibul fa'il. Taunya dari mana? Ada fi'il majhul. Apa? Pengganti. Majhul. Taunya Ya, dari dan mana? Wazannya UI. Iya. Kalau saya ganti seperti ini, tusrobu. Al-kohwanya sebagai apa? Fa'il. Sebagai Naibul fa'il. naibul fa'il. Taunya dari mana? Itu wazannya UA. Dari U'a. Fi'ilnya, fi'il mudhari, wazannya UA. u'a. Contoh lagi. Jadi kita ngelihat fiilnya aja ya Ustaz ya. Iya, untuk membedakan fa'il sama naibul fa'il. Jadi keterangannya itu kita lihat itunya dulu pokoknya itu Ustaz ya. Iya, betul. Kerjanya gitu ya. Misalnya lagi, misalnya kata kerjanya apa yang enak ya? Enak nasi goreng. Dan suruh paling. Jangan jadi suruh, udah terlalu hafal. Apa ya? Ya kalau mau Tuh. yuk kalau to'am. Atau amunya sebagai apa nih? Naibul fa'il. Naibul fa'il. Taunya dari mana? UA. Bazarnya Fi'ilnya UA. UA. Betul. Seperti itu. Satu lagi nih. Berarti ini khusus mudhari ya? Kan lihat ya. Tuh. Yang ini madi. Kata Al-Qur'anu di sini sebagai apa? Naibul fa'il. Naibul fa'il. Naibul fa'il. Taunya? Dari UA. Yukra'ah. Tuh. Al-Qur'anu di sini sebagai apa? Al-Quran di situ sebagai Objek. Naibul Majhul. naibul fa'il. Naibul fa'il. Taunya dari mana? Dari itu. Dari UA. Dari UA atau UI? Ini Qur'an Al-Qur'an. Bazarnya UI. Gitu membedakan fa'il sama naibul fa'il. Nah, terus naibul fa'il boleh nggak ada objeknya? Nggak ada, Bu. Nggak ada objeknya naibul fa'il. Ya, Budian, tidak ada. Terus pelakunya siapa? Pelakunya disembunyikan. Jadi begini, konsep pasif dalam bahasa Arab
pelakunya disembunyikan, alasannya karena sudah diketahui. Oke. Berbeda sama bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris kan mesti ada by begitu ya. Misalnya seperti bahasa Inggris apa nih? Contohnya, misalnya mobil itu telah dibeli oleh saya. Gimana bahasa Inggris? The car is bought by me gitu. Kalau misalkan gitu ya. Kalau bahasa nggak perlu menunjukkan pelakunya. Kalau dibuat fasih. Kalau ditunjukkan pelakunya, berarti kalimatnya bukan kalimat fasih, tapi kalimat aktif seperti biasa. Itu bisa dipaham sampai sini? Kalau itu kan yang telah kejadian kan ya, kalau yang mati kan Ustaz ya. Yang telah terjadi gitu ya. Saat itu Kalau yang mudhari kan akan Ini ya. contoh ya, coba di Al-Quran ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum Ya. asyamu. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Nah, mana naibul fa'ilnya? Itu kayaknya itu. Kutiba Itu. Naibul fa'ilnya. Itu. fa'il. Siap. Fa'ilnya Fa'ilnya kutiba. Asyam. asyam, bukan labu siam. Asyam. Nah, itu naibul fa'il yang Mana naibul fa'ilnya? itu siam. Asyam. Asyamu. Naibul fa'il wajib Marfu. tanda marfunya dengan Domah. domah. Bolehkah asyamu ini saya sebut sebagai fa'il? Tidak. Boleh? Boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Alasannya? Naibul fa'il. Karena fi'ilnya Karena Fi'ilnya madi. fi'il wazan. Madi. Fi'ilnya fi'il Madi. majhul. majhul. Oh, majrur. Halo? Mau lengkap lagi karena fi'ilnya fi'il madi majhul. Ya, kurang majhulnya ya Ustaz. Ya, kurang majhul. Ustadz kalau gitu naibul fa'il itu selalu diawali dengan alif lam ya? Tidak selalu. Tidak selalu. Misalnya saya mau kasih contoh misalnya gini. Ali telah ditolong. Ali sedang ditolong. Menjadi yunsoru aliyun. Tuh. Aliyunnya sebagai fa'il atau sebagai naibul fa'il? Nah, alinya sebagai naibul fa'il. Naibul fa'il. Aliyun. Jadi tidak harus ada alif lamnya, Bu. Tapi ini isim ya? Isim dong. Kan naibul fa'il itu wajib Marfu. Oke. Naibul fa'il itu wajib Marfu. sama seperti fa'il. Sama. Hanya yang membedakan antara fa'il dan naibul fa'il hanyalah fi'ilnya. Kalau fi'ilnya fi'il maklum aktif, maka pasangannya fa'il. Tapi kalau fi'ilnya fi'il majhul, pasangannya naibul. Halo.
naibul fa'il. Iya. Naibul fa'il. Oh, gitu maksudnya. Jadi fa'ilnya itu kalau misalnya dia fi'il majhul, fa'ilnya itu dianggap seperti fa'il gitu ya. Bukan fa'ilnya, kalau fi'ilnya fi'il majhul, lawannya naibul fa'il, gitu aja. Gitu aja ya. Iya. Kalau fi'ilnya maklum, lawannya Fa'il. fa'il. Oke, bisa dipaham sampai sini. Ustadz, Nah, boleh. mau tanya, yang kutiba alaikumusiyam itu alaikumnya itu sebagai apa ya Ustadz? Alaikumnya ini, alai ini huruf jar. Kumnya ini domir fi mahali jarin. Ya. Jadi alaikum ini sebagai muta'alliq. Apa itu muta'alliq? Keterangan tambahan. Keterangan tambahan untuk apa? Ya, untuk asyam, untuk puasa. Keterangan tambahan namanya muta'alliqun, ya Bu. Kadang-kadang dalam ayat seperti ini, gitu. Jadi ada fi'il majhul, kemudian naibul fa'ilnya dia terhalang oleh kata sebelumnya, ya seperti ini ya, kutiba alaikumusiyam. Sebenarnya kalau kita mau susun seperti ini boleh. Kutiba asyamu alaikum. Jadi alaikumnya itu muta'alliqun, keterangan tambahan. Keterangan tambahan untuk apa? Untuk asyam. Apa yang diwajibkan? Puasa. Diwajibkan untuk kalian itu puasa. Bisa dipaham sampai sini Bu Dini? Iya, Ustadz. Terima Ya. kasih Ustadz. Afwan. Ada lagi? Halo. Ya Allah, ya Rabbi. Kenapa Bu pakai nyebut begitu? Silakan Bu Yanti. Ada Bu Yanti, Bu Najihah. Ada Pak. Paham Ibu? Insya Allah. Bu Rian, Kuswati, Insya Allah. Bu Lina. Insya Allah. Nah, Tapi yang itu Ustadz nih satu lagi yang bingung. yang mana? Ya saya bingung ini pelan ini. Nah dulu. Nih asciyamu. Itu kan katanya naibul fa'il. Ya, terus? Ya. Berarti kata dasarnya si shot ya 4 itu berarti. Shot ya alim. Kalau Ibu mau cari kata dasarnya, sebenarnya ini kata dasarnya shod dengan alif dan mim. Oh, itu ya. Soma, yasumu. Nah, itu. Ini bentuk masdar, Bu. Bentuk masdar dari kata soma, yasumu. Bentuk masdarnya adalah siam. Nanti Bu cek di kamus. Sod, alif, mim. Sod, alif, mim. Nah, itu aja yang bingung sih. Ya. Misalnya lagi apa nih? Misalnya kalimatnya misalnya pelajaran itu telah ditulis. Pelajaran itu apa? Pelajaran darsa. Ya, kutiba ad-dars. Darsa. Ya. Kutiba ad-dars, ad-dars. Kalau kita bilang pelajaran ini sedang ditulis menjadi yuk tabu yuk tabu adar darsu adarsu. dars
Adarsu ada atau adarsa? Adar? Darsu. 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 Ustaz itu yang Ali itu kok Aliyun ya? Karena nama ya Ustaz. Kalau nama tuh Aliyun gitu ya? Ya. Hmm. Bisa dipaham? Ya, Insya Allah Ustaz. Alhamdulillah. Kalau bisa dipaham, kita lanjut pelajarannya. Saya ulang lagi ya, Bu. Kalau ada fiil majhul, lawannya adalah Sangat, Ustaz. Naibul fa'il. naibul fa'il. Kalau ada fiil maklum, lawannya Fa'il. iya, lawannya fa'il. Bagus sekali. Udah selesai begini. Nah, isim-isim yang marfu ada 7. Isim-isim yang marfu ada tuh 7. Yang pertama fa'il, yang kedua naibul fa'il, fa'il, lalu yang ketiga mubtada. Nah, kita pakai mubtada nih. Jangan nggak penasaran, apa sih mubtada itu? atau mubtada itu Apa mubtada? sesuatu Awal kalimat. sesuatu yang terjadi apa? Mungkin yang terletak Apa itu sesuatu? yang terletak di awal kalimat. Sesuatu itu apa? Sesuatunya, Bu Donat. Apa itu mubtada? Mubtada. Isim majrur yang berada di awal kalimat. Ada isim majrur katanya apa tuh? Isim Mubtada. apa? Isim apa ya? Mubtada, semuanya isim ya, Bu. Mubtada adalah isim ma'rifat Isim ma'rifat. Ya Allah. yang terletak Di awal Di awal kalimat. kalimat. di awal Kalimat. kalimat. Itu yang pakai alif lam ya, Ustaz? Kalimat itu bahasa Arabnya jumlah ya. Ciri ada apa itu ma'rifat? Apa itu ma'rifat? Isim ma'rifat. Tanda tanya. Apa, Bu? Isim ma'rifat adalah Islam ya. yang pakai alif lam ya, Ustaz? Isim yang Isim dimasuki yang alif pakai alif lam. Yang dimasuki Rujukannya lam. sudah jelas. Oke. Dimasuki alif lam Terletak di awal kalimat, kedudukannya sebagai atau nama baik nama benda nama orang nama orang pakai alif lam, Ustaz? bukan ma'rifat. Oh. Apa itu isim ma'rifat? Isim yang dimasuki Alif lam. alif lam atau nama orang atau nama kota. Nama kota lagi. Nah, benda. Dan emang kata benda semuanya. Oh. Ini udah sampai ketiga ya, Ustaz? Hah? Ini udah nyampe yang ketiga ya, mubtada ya? Yang ketiga. Nama sungai. Nah, Sudah jelas penunjukan bendanya. iya. Terus atau juga kata tunjuk, isim saro, kan ma'rifat ya, Bu. Jadi isim ma'rifat itu
itu ciri-cirinya dimasuki alif Alif lam. lam. Jika tidak dimasuki alif lam, Itu bisa jadi nama orang, nama benda, dan seterusnya. nama kota, Ini saya nama sungai. Jakarta itu ma'rifat atau nakiroh? Jakarta. Ma'rifat. 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 Alasannya ma'rifat? Karena nama Kota. itu nama Nama kota. kota. Depok. Ma'rifat. Ma'rifat. Gula kapal. Ma'rifat. Jelas. Jatiwaringin. Marifat. Ma'rifat. Iya. Nama tempat. Iya. Terus Rawa Indah. Sama Marifat. Tahu Rawa Indah? Nggak tahu di mana tempatnya. Adanya Rawa Bebek, Rawa Belong. Hmm. Tapi ada juga Rawa Indah, Bu. Tanya tuh sama orang Rawa Indah. Rawa Ada Indah Rawa kalau ada buayanya nggak indah lagi. Iya. Ada juga Rawa Putat. Rawa Bangke juga ada. Ada Nah. Rawa buaya. Apapun nama rawanya, kalau itu pokoknya dia ma'rifat. Oke? Rawa Belong. Oke. Terus Duri Kosambi. Ma'rifat nggak tuh? Ma'rifat. Marifat. Lenteng Agung. Marifat. Lampung. Ma'rifat. Bekasi Timur. Ma'rifat. Kayon. Radar. Radar. Ma'rifat ya, Bu. Pokoknya nama daerah, nama kota, nama kampung, ma'rifat. Ada namanya nama daerah Kalimalang. Tuh. Ma'rifat itu? Kalinya Malang. Nah, iya, emang posisinya Malang dia. Baik. Rian mah tahu ke Kalimalang ya. Lewat. Nah, itu nama orang nih, nama orang. Namanya misalnya Sri Lestari. Ma'rifat tidak tuh? Ma'rifat. Ma'rifat. Najiha. Ma'rifat. Rian. Marifat. Tati. Marifat. Sugeng. Marifat. Jadi jangan pakai alif lam kalau nama orang. Ali. Muhammad. Marifat. Toha. Yang paling keren ada lagi Jamal. Nah, Bagus. Nama orang. Oke. Sama Jadi saya balik lagi, mubtada itu isim ma'rifat yang terletak di awal kalimat. Bagaimana kita memahami itu? Ini contohnya ya. Itu ma'rif itu mubtada. Nah, lawannya mubtada. Lawannya apa tuh? Khobar. Akhirnya. Lawannya mubtada khobar sekaligus 4. Sekali kita contoh akhirnya. Khobar. Khobar. Jadi langsung. Ada. Ini lawannya sebelum kita kasih contoh. Khobar mubtada adalah isim nakiroh. Tahu nakiroh? Akhirnya yang tidak pakai alif lam. Ya, yang berfungsi sebagai keterangan penjelas mubtada'nya. Ini langsung keempat ya Ustaz. Ya. Apa itu isim nakiroh? Isim yang pakai tanwin ya. Adalah Tanwin. isim yang masih umum. Penjelasannya, penunjukannya. Dan ciri-cirinya Tidak pakai alif lam. ciri-cirinya tidak pakai sambal.
Ya, pakai alif lam terus Bertanwin. Bertanwin. Tahu tanwin? Tahu. Apa tuh? In. Baik Ustaz. dia un, In. terus apa lagi? In, An. in, atau lagi? An. Tuh. Inilah tanwin. Jadi khobar itu apa? Khobar itu adalah isim nakirah yang berfungsi sebagai penjelas mubtada. Namanya juga khobar, berita. Penjelas atau informasi di sini boleh. Informasi. Sebagai penjelas atau informasi mubtada. Jadi kalau ada mubtada pasti ada Khobar. khobar. Itu pegang baik-baik. Kalau ada mubtada pasti ada khobar. Kalau ada fi'il majhul pasti ada Fa'il. naibul Fa'il. naibul fa'il. Oke, kita kasih contoh nih. Ini mubtada. Ini mubtada. Ini khobarul mubtada. Nah, khobarul mubtada, mubtada plus khobar mubtada itu namanya disebutnya jumlah menjadi jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Mubtada plus khobar menjadi jumlah ismiyah. Jadi kalau ibu mendapati kalimat susunan mubtada khobar itu sama dengan kalau ibu mendapati suatu jumlah atau kalimat susunan terdiri dari mubtada khobar itu sama dengan Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Kita ambil contoh misalnya. Masjid itu besar. Al-masjidu kabirun. Nah, khobarnya di sini. Kabirun. Tuh. Oh. Ya, perhatikan. Al-masjidu ma'rifat tidak? Al-masjidu ma'rifat pakai alif lam. Kabirun? Tidak. Nakirah. Nakirah. Maka seperti ini jika digabung. Al-masjidu kabir. Oh, ini disatuin ya Ustaz ya. Ya, telah disatukan jadi begini. Berarti al-masjidunya sebagai mubtada, kabirunnya sebagai khobar. Bisa dipaham? Bisa belum? Paham? Ya Ustaz. Alhamdulillah kalau paham. Seneng dengernya. Tapi harus baca-baca terus sampai membaca ngantuk Ustaz. Loh, kalau ngantuk siapin nasi goreng. Tambah ngantuk nasi goreng. Lo akan makan, Bu, masa makan ngantuk. Makan rujak kali, terus jadi melek matanya. Makan rujak. Luar biasa. Allah itu maha mengetahui. Allahu alimun. Allahnya sebagai apa? Allahnya sebagai mutada.
Mubtada ma'rifat dia. Marifat. Alimun. Alimun sebagai itu. Nakirah. Sabar. Khobar. Sebagai khobar. Nakiro dia. Ya, nakiro. Nah, kan sudah menentukan, udah itu kan. Tuh. Allahu alimun. Contoh lagi gimana? Ilmu itu cahaya. Al-ilmu Nur. Anuran. Anu. nurun. Nur. Nur. Ilmu itu Ilmu nurun. nur. Al-ilmu. Nurun. Mana mubtadanya? Ilmu. Tadanya ilmu. Jakarta itu indah. Jakarta ini kira-kira. Jakarta. Jakarta itu Indah. indah. Gila tuh. Jakartanya sebagai apa? Jakarta mutada. Ada. Jakarta Jamilatun. ini. Muhammad adalah seorang rasul. Muhammad. Muhammadun Muhammadun. Madun Rasul. Rasul. Rasulun. rasulun. Rasul. Mata pedes banget nih. Zaidun seorang tabib. Zaidun. Tapi Zaidun Tobibun. Zaidun. Tapi ya. tabibun. Tabibi ya. Tabibun. Zaidun Zaidun tabibun. tabibun. Zaidun tabibun. Itu nggak bisa disebut man'ut na'at ya Ustadz. Oh, nggak bisa. Kan yang satu ma'rifat, yang satu nakiro. Belum Bu, belum nyampe naatnya belum Bu. Lagi disimpan Pak Ustaz. Ini susunannya itu nggak harus ada file ya kalau kayak gini ya. Dia Kalau mau- karena ya susunan fiil dan failnya itu nggak selalu ada ya. Lah kalau mubtada khobar kan bukan susunan fi'il fa'il. Dia karena informasinya ya, karena sebagai keterangan ya. Kalau bicara mubtada khobar itu tidak ada fi'il dan fa'il. Kalau bicara jumlah fi'li ya maksud saya berarti ada fi'il dan fa'il. Nggak ada kan fi'il, nggak ada. Karena dia jumlah ismiyah. Oh, ini karena jumlah ismiyah gitu Ustadz. Iya. Oh, tidak ada fi'il fa'il. Nggak ada mana fi'il fa'il. Bisa dipaham sampai sini. Insya Allah. Agak ruwet sih. Hah? Agak ruwet. Wah, nggak ruwet sebenarnya sih. Ya, silakan tanyakan lagi. Tapi dalam satu kalimat itu bisa terdiri dari jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah ya Ustaz. Bisa. Saya. Coba siapa yang bisa kasih contoh? Indikasinya Ibu belajar isi-isi ma'rifat bisa mengasih contoh mubtada khabar.
Ayo, bisa kasih contoh. Kalau bisa kasih contoh, cepat pulang. Masih contoh apa? Mubtada khobar. Oh, mubtada khabar. Al-baitu kabirun. Rumah itu Besar. besar. Al-baitu kabirun. Bagus. Silakan kasih contoh lagi. Gak apa-apa, Bu. Yang lain gak apa-apa. Ayo. Rotu kabirun. Ini di buku nih. Ya. As-sayyaratu kabirotun. Ya. As-sayyaratu kabirotun. Boleh. Mobil itu besar. Mobil apa tuh besar? Truk. Iya. Kontainer. As-sayyaratu kabirotun. Al-mudarisu. Hah? Al-mudarrisu. Jamil. Oke, al-mudarrisu Jamilun. jamilun. Mumtaz. Ada lagi? Silakan Bu Tati. Zahra. Zahra. Zahra Jamilatun. jamilatun. Mawar itu indah. Betul. Ya. Betul. Surga itu luas. Jannatu. Tuh. Jannatu. Al-jannatu Jannatu. wasi'atun. Asia. Wasi'atun. Wasiat. Al-jannatu wasi'atun. Bisa dipaham sampai sini? Semoga masuk. Ayo. Semoga bisa. Mohon izin keluar dulu Pak Ustadz, ada keperluan. Oh iya, silakan. Coba perhatikan dari contoh-contoh berikut ini. Mubtada itu marfu tidak? Mubtada. Marfu. Khobar marfu tidak? Marfu. Marfu. Makanya mubtada dan khobar itu nomor 3 dan 4 dari marfu'atul asma, isim-isim yang marfu. Tuh. Bisa dipaham sampai sini? Ya Allah Ustaz. Ditandai dengan doma semua berarti. Berarti Iya, kan? jumlah ismiyah berarti doma semua gitu Ustaz. Bukan begitu maksudnya. Maksud saya bukan jumlah ismiyahnya, tapi maksudnya isim-isim yang marfu itu yang pertama ada fa'il, yang kedua ada naibul fa'il, yang ketiga adalah mubtada, yang keempat adalah khobar.
1, 2, 3, dan 4 sampai 7 itu marfu semua, tandanya Oh, dengan iya. dhamma. Oh, jadi ini 7-7-nya marfu semua Ustaz ya? Nah, iya kan namanya judulnya apa? Isim-isim yang Iya, oh iya, iya. ini. Ya baca. Baca di atas judulnya isim-isim yang marfu. Marfu. Ada berapa, Bu? Ada Ya 7. 7. Jadi nggak mungkin mubtada itu tandanya dengan fathah, itu nggak mungkin. Yang pertama adalah fa'il, yang kedua, Naibul fa'il. yang ketiga, Mubtada. saya kasih contoh lagi. Fatimah itu mulia, dermawan. Fatimah itu karimatun. Ya. Kalau karimun tambah Jawa. Karibuna mobil. Wagon. Karimatun apa Ustaz? Karimatun itu dermawan. Fatimah itu karimatun. Karim, karim mulia ya Ustaz. Mulia kenapa dia? Dia berderma. Maka kalau ada mubtada dan khobar, kalau mubtada pasangannya khobar itu selalu seperti itu. Maka di sini kita buat rumus nih. Halo, diam-diam begini, ngerti atau tidak kira-kira? Saya jadi bingung nebaknya. Kenapa Ustaz? Kalau ada mubtada pasti ada Khobar. Kalau ada fi'il masih ada fa'il. Kalau ada mubtada ada khobar. Terus apa lagi? Jadi gini nih, pahami baik-baik. Ini rumus. Oke, Bu? Ya, Ustaz. Baik. Ya. Sampai sini bisa dipahami? Ya, insyaallah. Ya Allah. Nah, sebelum kita akhiri, coba kita analisa dulu. Ibu berikan harokat. Tuh. Maksudnya apa, Ustaz? Maksudnya kita latihan, Bu. Oh, harokatnya dihilangin. Ibu kasih harokat ya. Iya. Kasih harokat. Ngomong PR hari Rabu dikerjain. Iya. Rian, Ya. gimana PR-nya? Udah ini lagi. Jadi ini belum dikasih tahu. Nih, coba Ibu kasih harokat. Saya harokatin ya. Misalnya latihan pertama. Al-waladu naki. Zakiyun. Awalnya itu Zakiyun. Naki. Itu naki apa enggak?
Ya, itu Ustaz kan. Oh, Zaki. Cerdas. Anak itu cerdas. Zakiun. Lakinun. Apa yang pertama apa tuh? Jaro al-walidu Walidah. 5 soal saja. Ustadz itu yang kedua apa sih Ustadz? Za'ar. Justru itu dikasih harokat, Bu. Kalau saya bunyikan nanti bukan soal dari saya. Ini hurufnya hanya tiga itu dia 3 huruf Pak ya. Jim, ji, alif, ro ya. As-samsu. As-samsu. Siram pakai air. As-samsu. Karena itu kita kan ya? Oh, enggak. Toli. As-samsu toliatun. Nah. Nervinya apa ya? Jarfatu, tolikatu, saya rotun. Muslim. Nah, tuh coba Ibu berikan harokat. Al-Maladu Jakiun. Yang kedua jar apa ya? Jaro. Jaru. Waladu. Waladi. Nah, coba latihan ini. Ada 6. Semuanya sudah kita pelajari kira-kira. Kita coba aja ya, Bu. Dicoba. Coba. Oke. Ya. Ibu kasih harokat, berarti tentukan deh apa dia ada khobar atau fi'il fa'il atau fi'il majhul naibul. Iya. Saya tunggu 5 menit. Bagaimana? Kirain buat di rumah. Kira 5 menit. Di rumah aja deh Ustaz. Kalau di rumah nggak dikerjain. Ntar kita lupa. Jangan Bunda, biar ntar kita lupa lagi. Oh iya. Kan masih ada Ustadz kan dibantu mau Ustadz. Iya, Kan, iya. Ustadz? Kalau di rumah udah nggak dikerjain mesti. Iya betul Ustadz. Jiro.
Aduh, penulisnya saya Aduh, nggak ini bisa. kan yang nomor Bisa. 4 itu kan bisa bisa fa'il, bisa naibul fa'il. Bagaimana tuh Ustaz? Boleh Ya, bebas. Bu, nggak apa-apa. Menurut analisa Ibu pertama aja. Tentukan satu. Oh gitu. Oh gitu. Nggak bisa nulis aku. Tadi kayaknya 5, kok sekarang jadi 6 ya? Aku nggak nulis. Ditambah Kayak perjanjiannya 5 deh perjanjian. dibonusin 1. Bonus 1, Bu. Orang beli kangkung aja, beli kangkung 5 ikat, dibonusin 1 ikat. Oh, ini ditambahin 1 ikat itu. Nah, iyalah. Oh, Udah selesai. Belum. Setnya susah Tadi nih. Ustaz itu aja deh. Nggak nulis saya. Enggak, Ibu Lama kalau nulis. berusaha dulu 5 menit, pikirin. Oh, dikirim. Kalau udah dipikirin, udah mentok, baru. Ya saya Baru nggak apa? nulis saya. Baru apa? Al-waladu. Al-waladu. Jaki. Al-waladu jaki itu berarti mubtada kubar. Jamu. Al-waladu. Itu nomor 2 apa sih namanya? Jaar apa? Jaar. Sila. Hah? Nama orang apa nama itu? Nama ya? Jair kali. Jair. Dua menit lagi. Ntar dulu Ntar dulu. Satu lagi nih. Iya udah, bagus. Usaha ya, Bu. Yang penting Ibu ada usahanya. Kalau nggak dicoba, nggak tahu kemampuannya di mana. Ya. Begitu udah Ibu kasih harokat, mesti Ibu bisa menerjemahkan mestinya. Cuman ini masih belum ini nih bedain dia aktif sama pasifnya ini masih belum. Iya makanya Ibu kasih harokat aja, terserah Ibu lah, pokoknya bebas. Salah nggak apa-apa, yang penting sudah mencoba. Disuruh diri di depan kelas salah. Bukan duduk di depan kelas lagi, Ibu. Berdiri di pinggir jalan. Jalannya jalan Pasar Minggu. Jalan Raya Lenteng. Nah, Lenteng Agung. Menuju ke Depok. Lenteng Agung sebelah mana Ibu rumahnya? Seberang FISIP. Sebelah apa? FISIP. FISIP itu apa? FISIP dan Fakultas Publisistik. Pancasila. Oh, Pancasila kesanaan. Ini seberang sini, Ustaz. Kalau ke Pancasila dekat stasiun Lenteng. Saya sebelum stasiun Lenteng. FISIP itu masa nggak tahu, Ustaz? Publisistik, Universitas Publisistik. Nggak salah artinya apa deh?
Mencuci. Hah? Mencuci. Cuci. Sudah. Nomor 1. Bagaimana jawaban kita? Dulu Apa nih, Bu? Ibu tebak susunannya itu mubtada Waladun. Waladun Jakiyun Al-waladu. nomor 1 Ustaz. Sudah. Al-waladu Waladun Jakiyun. Al-waladu Jakiyun. jakiyun. Apa artinya? Anak itu Anak-anak itu pintar. Anak itu pintar. Susunannya mubtada Khobar. Udah mubtada kabar. khobar. Tuh. Udah enak kan gitu biasanya. Terus yang kedua, Jair. Jair. Itu nama orang ya Ustaz ya Jair. Zaro wala Al-waladu al-walidun. Itu waladun. Walidun ya. Zaro. Jaro. Artinya Zaro. al-waladu. Zaro itu artinya mengunjungi. Oh, Hah? mengunjungi. Apa Mengunjungi. Ustaz? Hah? Zaro itu artinya mengunjungi. Membumi. Mengunjungi. Oh mengunjungi. Ya Allah, kuping. Berarti itu fi'il ya Ustaz ya? Fi'il. Fi'il kan itu Ustaz. Ya, fi'il. Terus ini Al-waladu. Waladu. al-waladu sebagai fa'il. Iya. Terus? Al-walidu. Wali. Tidak. Al-walidah. Bagus. Walidah. Walidu. Al-walidah. Iya. Kok walidah Ustaz? Sebagai maf'ul bi, objek. Oh, maful. Malik makulun Tadi ada ya. yang jawab tuh walidah. Bagus sekali. Terus, silakan Bu Dini. Ini gimana? Samsu. Samsu. Syamsu. As-syamsu. Samsu. Toliatun. Lihatun. Susunannya Mubtada khabar. Ada khobar. mubtada khobar. Apa artinya? Matahari. Matahari. Matahari itu Terbit. terbit. Ini gimana? Bacanya gimana? Kejar. Apa tuh kejar ya? Yar, Kejar kabu. Yarkibu boleh nggak? Kejar nggak boleh. Hah? Kejar kabu. Yar kabu. Tolibu. Saubun. Olibu as-sayyarot. Ya, toli. As-sayyarah. Saya roti. Asayarot. Kirota. Saya Bagus. Yar kabu atau libu as-sayyarata. Siswa itu mengendarai mengendarai mobil. ya. Ini maful bi ya, Maf'ul bi. Berarti dia fi'il fa'il, betul? Ya, fi'il fa'il. Fi'il fa'il. Fi'ilnya fi'il majhul, tolibunya fa'il. Gosala gimana nih? Setelah duduk. Artinya apa tadi Ustaz? Yarkabu atau libu as-sayyarah. Siswa itu mengendarai mobil. Siapa Ustaz? Siswa itu mengendarai mobil. Sudah. Tadi mengunjungi yang nomor 2 mengunjungi apa? Zaro al-waladu al-walada. Anak itu mengunjungi ayahnya. Wawunya panjang. Ini artinya ayah. Walida. Tuh. Walida benar ya. Terus 1, 2 lagi nih. 2 salah. Wasala al-taubu. Salah. Masih salah. Koslu ya Ustaz. Saubu betul. Koslu saubu. As-saubu betul as-saubu. Nih, Gusi. gua salahnya rokatnya gimana? Gusila. Gusila. Istilah. Oh. Sila saubu. Iya, apa artinya gusila? Mencuci. Mencuci. Bukan mencuci. Kalau mencuci gua salah. Kali ini gusila. Iya. Baju itu dicuci. Nah, baju itu dicuci. Berarti fiilnya fiil majhul. 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 Saubunya sebagai Saubunya sebagai naibul fa'il. naibul fa'il. Bukan enak. Ini gimana nih?
Apa tuh? Apa itu? Allah. Usko. Gusila berarti UI ya Ustaz. Sekolallahu qad sekolallahu Gusila tubuh. muslimu fil jannah. Ada khola, Ada qallallahu Allahu atau Allaha? qallallahu ya. Ada ibu. Ada Allahu. Muslimu Ada kholallahu. Al-muslimu atau muslimat? muslimu fi jannata. Jannati. Fi jannati. Muslimah. Janati. Fi jannati. Muslimu atau muslimah? Muslimah. 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 Fil Jannati. jannati atau jannata? Jannati. Janati. Kan ada ada jar. Tuh, begitu. Berarti muslimahnya maf'ul bi ya Ustaz. Iya. Oh, untuk muslimah pakai A ya Ustaz. Jadi ibu, Ada qallallahu muslimah ada fi qalallahu jannah. muslimah fil Coba jannah. nomor 5-nya Ustaz ulangin. Gusila Gusila as-saubu. artinya apa? Baju dicuci ya? Baju itu dicuci. Setelah dicuci. Baju itu Atau saub, as-saub. Tuh, jadi ibu memberi harokat sama dengan kan membaca. Tapi membacanya harus pakai ilmu. Maka pahami apa itu mubtada, apa itu khobar, apa itu fi'il fa'il, kan enak begitu jadinya. Oke? Iya, ya Ustaz. Ini- Kalau nggak gitu nggak tapi jelas belum- Ustaz. tapi belum Fotonya lancar ya. latihannya di rumah. Iya. Di rumah udah nggak megang buku. Begitu Bu. Jadi begitu ada teks seperti itu. Jadi yang dipakai adalah ilmunya. Ya Ustaz. Oke? Ya, makasih Ustaz. Insya Allah. Kan ribet-ribet Terima gampang kasih. tuh. Ya Bu, ribet-ribet gampang. Terima kasih atas pengarahannya Ustaz. Ustaz untuk mengetahui yang kalimat awalnya itu kayak tadi gusila. Kan bisa aja gosala. Bisa aja, tapi kan nggak mungkin baju mencuci. Berarti kita harus tahu juga makna duluannya. Iya dong, namanya belajar bahasa. Balik lagi ke situ dong kosakata. Ya, gitu kosakata, makanya yang waktu belajar Ibu hari Senin itu penting juga. Tapi kan kalau kita nggak tahu artinya kan kalimatnya susah juga Ustaz debaknya. Iya makanya kosakata penting juga berarti. Oleh karenanya Bu, belajarnya harus lebih sabar. Begitulah bahasa Arab. Tuh, itu harokatnya nggak ada kan Iya, Ibu tadi pasti bagaimana? banyak kosakatanya susah. Setelah kuasainnya. Ibu dikasih soal seperti itu raba-raba kan berarti. Iya. Iya, betul. Raba-raba. Kalau Senin belajar apa? Bahasa itu. Kalau Percakapan. Senin itu bahasa percakapan itu penambah kosakata. Kosakata. Ya. Kalau Ibu sudah mengerjakan tadi soal tadi, Ibu pasti raba-raba kan harokatnya. Iya. Nah, saat Ustaz, meraba-raba itu pasti kebanyakan salah. Enggak apa-apa. Ya aja deh Ustaz deh. Ini aja belum ini masih Katanya yang dridi-dridi. pertama, Ini apa nomor 6? yang nomor 6 itu berarti tadi kan saya kira tadi utsallallahu muslimah fil janati. Ternyata bukan ya? Bukan. Ada khola, dia fil maklum. Adhola ya. Allah memasukkan orang muslim itu ke surga. Memasukkan orang muslim itu ke surga. Iya. Setelah Ibu kasih harokat, Ibu baru bisa menerjemahkan semuanya secara keseluruhan. Begitulah cara Berarti belajar itu fil bahasa. madi ya Ustaz? Ada khola fil madi. Fil madi ya. Tuh Pak Ustadz ngomong Allah memasukkan orang muslim itu ke surga. Padahal Allah itu kan adanya di tengah, bukan di depan. Itu berarti masuk subjek predikat gitu. Kan fi'il fa'il, Bu. Ada khola fi'il. Allahunya Allahunya fa'il. Iya, tapi berarti yang disebut itu dulu ya Allah ya. Iya, ada khola. Maksudnya disebut, diartikan. Iya, di depannya ini Ustadz ngomong Allah di depan, padahal Allah itu kan di tengah gitu. Itu terjemah, Ibu. Terjemah dari bahasa Arab ke bahasa
Indonesia. Gitu. Walaupun saya terjemahkan Allah memasukkan Muslim itu ke dalam surga. Allah yang saya sebut. Itu terjemah bahasa Indonesia yang baku seperti itu. Enggak begini, mengampuni Allah orang Muslim itu ke surga. Enak mana? Enak Allah memasukkan. Walaupun saya sebut duluan, itu hanya proses terjemah aja. Oh. Karena untuk menerjemahkan dari Arab ke Inggris ke Indonesia, terjemahnya itu harus mengikuti kaidah Indonesia. Karena kan terjemah itu memadankan bahasa asing ke dalam bahasa kita. Itu namanya terjemah. Oh, begitu. Tapi konsep tadi bahasa Arab jangan dilupakan. Begitulah latihannya. Kesimpulannya hari ini sebelum kita tutup, isim-isim yang marfu ada 7, yang sudah kita pelajari 4. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, dan khobar. Sisanya 3 lagi, minggu yang akan datang. Saya rasa cukup sampai di sini. Ini udah luber sebenarnya. Uber. Oke, udah jam 8:30. Mohon maaf karena ada keterlambatan tadi karena saya ada kajian. Saya akhiri dengan baca kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya 6:30 aja lah ini. Ya, tapi on time ya, Bu. 6:30 on time ya. Tadi karena ada oke. Bagaimana disepakati 6:30? Ada yang kesiangan? Boleh. Dian? Boleh, Ustaz. Terserah Ustaznya, Ustaz. Oh, baik kalau seperti Iya. 6:30 ya, Bu. Tadi saya ada kendala itu tadi. Iya. Lama sebenarnya. 10 menit saya nunggu. Baik, saya akhiri. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Nahtatim bi kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Ustaz.